selamat siang Sobat IDI Surabaya. Bergabung kembali bersama dengan kami di dalam podcast IDI Surabaya Info Sehat Tanpa Tersesat. Bersama dengan saya Dr. Dwi Mahdalena yang akan memandu acara di hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Tema kita pada hari ini adalah tensi tinggi di dalam kehamilan, apakah dapat disembuhkan? Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di siang hari ini dengan Dr. Dharma Putra Perjuangan Banjarnahor, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis feto maternal. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Mada. Iya, selamat datang di dalam podcast IDI Surabaya, Dokter. Terima kasih. Iya, Dokter, langsung aja kita mulai ya mungkin. Dokter. Ya. Dok, kan tekanan darah tinggi atau hipertensi mungkin kita sudah banyak dengar, Dokter. Nah, cuman apa sih Dok bedanya antara tensi tinggi pada orang dengan tidak hamil dengan tensi tinggi pada ibu hamil, Dokter? Ya, Dr. Mada. Ini tekanan darah tinggi pada ibu hamil memang salah satu masalah yang sering kita hadapi dan termasuk penyumbang masalah yang berat bagi ibu hamil. Nah, yang menjadi perbedaan tentunya yang paling gampang diamati itu adalah ketika orang tersebut hamil dalam perjalanan kehamilannya, biasanya di atas 20 minggu atau kurang lebih 5 bulan. Nah, di situ mulai meningkat tekanan darahnya. Nah, itu kita sebut sebagai hipertensi atau darah tinggi pada kehamilan. Tetapi ada juga yang sebelum hamil pun dia ada darah tinggi, dia sudah memiliki riwayat darah tinggi. Nah, itu memang bisa saja terjadi. Nah, kita sebut sebagai hipertensi kronis pada kehamilan. Jadi hipertensi atau darah tinggi pada kehamilan itu bisa karena atau sebelum hamil dia sudah darah tinggi, tapi juga ada yang memang munculnya karena saat hamil. Gitu. Mungkin Dok, untuk gejalanya di saat usia kehamilan sudah 20 minggu tadi ya Dok disampaikan. Betul. Nah, itu gejalanya apa saja sih Dokter? Sampai pada akhirnya tuh seseorang bisa terkena untuk darah tinggi Dok. Nah, ini yang menariknya seperti ini nih. Karena kadang-kadang kenaikan tekanan darah ya pada ibu hamil itu tanpa diikuti gejala. Jadi dia misalnya ketahuannya pas waktu pemeriksaan hamil, misalnya pada saat dia kontrol hamil, periksa hamil kan kita melakukan pengukuran tekanan darah ya. Nah, di situ kelihatan dia perlahan-lahan sudah di atas normal, di atas ketentuan misalnya 120/80 misalnya. Kita sebut dia sudah mulai prahipertensi. Nah, di atas 140 kita sebut sebagai sudah mulai masuk dalam hipertensi untuk sistol atau tekanan darah yang di atas. Nah, ini yang menjadi momok juga karena tanpa gejala dia gitu. Tapi kalau misalnya sudah memberikan gejala, misalnya sampai sedikit pusing atau ada keluhan kayak tengkuknya mulai tegang gitu ya, kaku ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tentunya sudah mencapai tahapan darah tinggi yang cukup tinggi lah ya. Misalnya akan sedikit lagi atau ada keluhan seperti kejangnya itu. Nah, awalnya kadang-kadang tidak bergejala. Itu problemnya Dr. Mada. Dok, untuk range-nya sendiri itu berapa Dok yang disebut sebagai darah tinggi di dalam kehamilan tadi itu Dokter pada saat pengukuran kehamilan itu? Betul. Apakah ketika pertama kali melakukan pemeriksaan kehamilan dengan tekanan darah misalnya sistolnya 150, sebelumnya tidak pernah mungkin gejala darah tinggi dia punya, keluarga juga tidak ada keturunan darah tinggi, apakah sudah dibilang termasuk dalam ibu sudah menderita darah tinggi nih di dalam kehamilan atau bagaimana tuh Dok? Ya, jadi ada beberapa seperti guideline atau panduan ya. Tetapi yang biasa kita pakai, yang umum mungkin yang banyak dipakai oleh kalangan dokter kandungan, itu batasnya atau range-nya, katakanlah awal kita sebut sebagai darah tinggi itu dimulai ketika tekanan darah memasuki 140 untuk sistoliknya, kemudian 90
untuk diastoliknya. Itulah start kita sebut dia sudah memasuki hipertensi dalam kehamilan. Nah, tentunya nanti kita akan evaluasi terus karena gradasinya juga akan harus kita ikuti, waspadai, karena ada yang sampai di atas 160. Wow, 160. Kalau di atas 160 sistoliknya dan diastoliknya sudah di atas 100 atau 110. Nah, itu sudah kita golongkan kepada penggolongan yang lain, penggolongan yang lebih berat. Tapi start awalnya itu di 140/90. 140/90. Oke. Gitu, Dok. Ya. Untuk ibu hamil yang sudah dinyatakan sebagai masuk di dalam fase pertama dari darah tinggi itu, Dok, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan selama proses kehamilannya ini, dokter, biar nantinya pada saat persalinan itu tidak menjadi ada suatu penyulit mungkin. Betul. Memang kalau sudah mulai menunjukkan ke arah hipertensi, sebaiknya memang ibu hamil juga mungkin dukungan dari keluarga tentunya ya, orang-orang di sekitarnya itu sudah harus lebih aware atau waspada, dan sudah harus lebih intensif dalam artian memberikan perhatian lebih lagi terhadap kehamilannya. Tentunya dengan cara melakukan pemeriksaan, pemeriksaan yang rutin, dan biasanya kita juga memiliki kebijakan ya, dokter-dokter kandungan atau di pelayanan kesehatan melayani ibu hamil itu memiliki prosedur ya. Kalau misalnya sudah ada hipertensi pada kehamilan, itu jarak pemeriksaannya juga semakin dekat. Ya, tidak lama, karena memang kita butuh observasi, butuh pemantauan yang lebih ketat gitu istilahnya. Jadi seharusnya memang ketika hipertensi itu muncul sudah harus dilakukan pemeriksaan tata laksana itu di rumah sakit sebaiknya atas pengawasan dokter, karena hipertensi ini akan banyak memberikan komplikasi Dokter Mahda ya, karena ini salah satu penyumbang angka kematian pada ibu dan pada bayi, pada bayi baru lahir. Nah, itu salah satu penyumbang yang paling besar. Dok, faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan seseorang ibu pada saat proses kehamilannya itu menderita darah tinggi, dokter? Nah, ini menarik ini faktor risiko ini. Kalau bicara faktor risiko memang multifaktor ya. Multifaktor. Ada yang kita sebutlah mulai dari faktor keluarga. Jadi kalau misalnya orang tua itu atau ayah atau ibu salah satu atau dua-duanya memiliki riwayat darah tinggi, itu tentunya memiliki faktor risiko ya. Si ibu memiliki faktor risiko untuk dapat atau punya darah tinggi gitu ya. Kemudian ada beberapa faktor risiko yang lain, contoh umur, usia di atas 35 tahun itu juga meningkatkan risiko seorang ibu hamil untuk bisa terjadi kehamilan, ada hipertensi dalam kehamilan. Risiko yang lain adalah obesitas, kegemukan. Ketika sebelum hamil si ibu sudah obesitas ya, indeks massa tubuhnya di atas 30. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor risiko. Apalagi kita tahu sekarang ini kan gaya hidup ya, lifestyle, banyak yang obes. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu faktor risiko yang mungkin sebenarnya bisa kita hindari atau kita bisa cegah dari awal. Yang lain misalnya kalau si ibu punya riwayat seperti penyakit metabolik ya, seperti diabetes atau penyakit kardiovaskuler yang lain. Nah, itu memang salah satu penyebab faktor risiko, maksud saya faktor risiko terjadinya darah tinggi pada ibu hamil. Oh iya. Kemudian dok, berarti dok
edukasi yang perlu disampaikan kepada teman-teman podcast ID Surabaya ini sebelum mempersiapkan suatu kehamilan itu apa saja dok yang mungkin harus disiapkan biar tidak masuk dan jatuh ke dalam kondisi seperti ini dok? Mungkin apa yang bisa dirubah gitu dok? Ya, Tadi. berarti kita bisa melihat dari faktor-faktor risiko tadi ya dok ya. Contoh misalnya usia. Nah usia itu kan di atas 35 ya. Nah sebaiknya memang di atas 35 tahun itu tidak lagi untuk hamil, kecuali memang ada hal-hal yang lain ya. Tapi karena kita bisa menyadari 35 tahun itu usia di atas 35 itu merupakan faktor risiko. Kemudian yang kedua itu tadi seperti obesitas. Jadi kalau memang merencanakan kehamilan, tentunya kita harus mulai dari awal untuk mencegah preeklamsia atau darah tinggi dengan cara mempunyai indeks massa tubuh yang ideal ya, yang ideal artinya di bawah 30 atau antara sekitar 24 sekitar. Nah, kemudian kalau kita memiliki misalnya kayak faktor keturunan ya, darah tinggi ya, sebaiknya kita pantau terus, rajin memantau tekanan darah, karena kadang-kadang ya kita jujur aja kadang-kadang ketahuan darah tinggi itu kalau pada saat pemeriksaan, padahal sebelumnya karena nggak ada keluhan, kadang nggak ada rasa yang aneh-aneh gitu, rasanya mungkin saya nggak ada keluhan berarti mungkin nggak ada darah tinggi. Nah ternyata pada saat diperiksa loh kaget itu ada darah tinggi. Nah menghindari faktor-faktor risiko atau memperbaiki faktor-faktor risiko tersebut menurut saya sangat bijak kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya kehamilan dengan darah tinggi dok. Oh ya, baik dok. Nah dok, kalau sudah menderita darah tinggi pada misalnya kehamilan pertama, apakah untuk kehamilan-kehamilan yang selanjutnya berpotensi juga untuk menderita darah tinggi di dalam kehamilan? Misalnya usia ibunya mungkin masih di bawah 35 tahun gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan sering ditanya sama kita juga. Nah, itu merupakan salah satu perhatian kita juga. Kalau ketika dia hamil kedua, ketiga dan kita melakukan anamnesis pertanyaan gitu, kalau hamil sebelumnya dia darah tinggi, itu juga merupakan salah satu ya bisa dibilang faktor resiko ya dok ya. Jadi apakah bisa berulang? Kalau dari literatur atau textbook yang kita lihat ya, itu memang ada kemungkinan untuk bisa berulang. Ya, ada kemungkinan untuk bisa berulang. Bukan berarti pasti, tapi ada kemungkinan untuk bisa berulang. Oleh karena itu, kita harus mengetahui memang riwayat kehamilan sebelumnya. Apakah kehamilan sebelumnya itu punya darah tinggi apa enggak? Kalau dia memiliki darah tinggi sebelumnya, nah ini sudah menjadi poin bagi kita untuk menilai bahwa pasien ini memiliki faktor risiko untuk terjadinya hipertensi atau darah tinggi pada kehamilan yang sekarang gitu. Nah, sesuai dengan tema nih dok, bisa disembuhkan nggak sih dok darah tinggi dalam kehamilan itu dok? Betul sekali. Ini menarik ini dok. Karena apa? Kehamilan itu dapat menyebabkan darah tinggi, dapat menyebabkan diabetes atau ya kencing manis kalau bahasa awam. Nah, dua penyakit ini bisa timbul karena kehamilan dan timbul pada saat kehamilan. Nah, kalau yang kita sebut sebagai hipertensi atau darah tinggi dalam kehamilan yang murni karena kehamilan, itu umumnya akan kembali normal ketika kehamilannya selesai. Kembali normal. Namun patut diwaspadai, ada beberapa kasus atau katakanlah ada persentasenya tertentu yang mengatakan yang disebutkan darah tingginya tetap walaupun hamilnya sudah selesai, dia tetap darah tinggi, dan akhirnya nanti kita sebut dia akan menjadi masuk dalam hipertensi kronis, namanya seperti itu. Namun kalau kita murni karena kehamilan, dia akan turun dan kembali normal ketika hamilnya selesai. Dan itulah perlunya pemantauan selama masa nifas. Pemantauan selama masa 6 minggu. nifas. Nah, pemantauan pada masa nifas inilah yang harus benar-benar dilihat tekanan darahnya, dilihat keluhannya, sehingga
ketika dia sampai 6 minggu selesai masa nifas, tekanan darahnya sudah normal, berarti aman. Tapi kalau misalnya setelah masa nifas lewat tapi tekanan darahnya masih tetap cenderung tinggi, nah nanti dia masuk menjadi hipertensi kronis. Jadi hipertensinya jadi menetap gitu kira-kira. Baik, dokter, ketika rajin untuk kontrol, kemudian dokter menyatakan bahwa oh iya ini sudah masuk di dalam darah tinggi, kemudian dokter kandungan otomatis akan memberikan suatu treatment ya dok ya? Iya, betul. Nah, diberikan obat, yang diberikan itu sebaiknya cara konsumsinya bagaimana dok? Apakah memang harus terus sesuai dengan anjuran? Apakah kadang kan kita udah banyak obat, vitamin, saya khawatir dengan kehamilannya, apakah obat ini berbahaya bagi janin saya atau bagaimana itu dok? Betul. Menanggapinya. Jadi tentunya kalau misalnya kita dapat hipertensi, memang ada obat-obat tambahan yang akan kita berikan. Yang jelas seperti antihipertensi, terkadang memang harus kita berikan. Kadang-kadang nggak perlu, tapi kebanyakan memang kita berikan antihipertensi. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan pada ibu hamil ya golongan-golongan aspirin namanya. Kalau dalam bahasa awam kita sebut sebagai pengencer darah ya. Nah, itu kita berikan tujuannya untuk mencegah komplikasi yang lebih berat dari preeklamsia atau hipertensi pada kehamilan tersebut. Lalu yang sekarang ini masih tetap kita berikan itu adalah pemberian kalsium dosis tinggi ya, kalsium dosis tinggi. Nah, itu memang kita pakai juga untuk bukan mencegah tetapi mengurangi risiko menjadi memberat. Nah obat-obatan tersebut tentunya pasti aman. Ada beberapa obat darah tinggi yang memang tidak aman untuk ibu hamil, tidak disarankan. Tetapi seperti golongan-golongan kalsium channel blocker, ya, metildopa itu memang aman untuk ibu hamil dan memang itu adalah obat-obat lini pertama yang memang kita berikan kepada pasien untuk antihipertensinya. Dan sekali lagi obat tersebut aman, sudah terbukti dan sudah memang direkomendasikan oleh badan-badan obat maupun kesehatan dunia bahwa itu memang aman untuk ibu hamil, termasuk pengencer darah. Kita akan memberikan aspirin itu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kita akan memberikan mulai dari 12 atau 16 minggu, ya paling telat 16 minggu dari awal, kemudian nanti kita selesaikan di usia 35 atau 36 minggu. Dan itu juga masih aman atau safe untuk kasus-kasus hipertensi pada kehamilan. Ya, jadi jangan khawatir untuk tetap mengkonsumsi obat yang diberikan sesuai dengan anjuran dokter ya dokter. Betul. Gitu. Dan bagaimana untuk seseorang yang dok boleh nggak obatnya ini saya beli sendiri tanpa kontrol misalnya? Wah, iya ini nggak sempet kontrol nih dok, cuaca Surabaya panas. Iya. Jadi gimana tuh dok? Selama obat itu memang sesuai dengan yang disarankan, ya artinya tentunya sekarang kan media komunikasi sangat mungkin buat kita berkomunikasi ya, katakanlah kan sekarang bisa konsultasi online atau melakukan ya konsultasi secara daring. Nah, itu kan bisa meminimalkan penyalahgunaan atau ketidaktahuan penggunaan pengobatan. Selama isinya sama, menurut saya sih tetap harus dalam pengawasan ya. Apalagi kalau nggak sama berbahaya. Nah, kalau misalnya nggak ketemu ya paling tidak berkomunikasi secara online terhadap dokternya untuk memastikan bahwa obat tersebut aman dikonsumsi. Karena kadang-kadang ada obat yang sama namun belum tentu dosisnya pas. Nah, itu yang harus diwaspadai. Sebaiknya tetap harus melalui pemantauan atau paling tidak konsultasi online lewat dokter yang memberikan atau yang mengawasi pemberian obat tersebut.
tetap harus dengan konsultasi dokter. Betul. Baik secara online ataupun secara live langsung betul. ya. Mungkin kita bisa sapa Sobat ID Surabaya. Bila ada pertanyaan mungkin boleh dikirim ke dalam IG kami dan WA yang sudah tertera ya. Oke, kita lanjut kembali ya dokter. Dok, sebetulnya kenapa memangnya yang terjadi kepada sang janin ketika ibunya ini menderita darah tinggi, dokter? Nah, bayi-bayi yang dikandung atau ibunya karena darah tinggi, ibunya darah tinggi, tentunya akan mempunyai dampak ya dok ya. Kalau kita membahas secara teori asal mulanya atau awal terjadinya darah tinggi pada ibu hamil itu kan bermula pada plasenta pada ari-ari. Prinsipnya adalah pembuluh darah pada ari-ari itu rusak atau gagal dalam membentuk dirinya menjadi yang normal, yang diameternya katakanlah harusnya cukup segini yang normal, tapi dia akan menjadi kecil diameternya. Nah, seperti kita ketahui, plasenta atau ari-ari itu adalah tempat atau bagian dari tubuh ibu yang menjadi saluran makanan, oksigen, darah kepada janinnya. Ketika plasenta ini fungsinya tidak optimal, maka pasti akan berdampak kepada janinnya. Apa dampaknya dok? Misalnya ditanya. Logikanya aja, kalau dia kurang asupan dari ibunya, maka janinnya bisa kecil. Artinya pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia. Jadi kadang-kadang kita melihat bayinya tumbuhnya itu di bawah beratnya, maksud saya beratnya itu di bawah standar usianya. Nah itu kan tentunya bisa sangat berisiko, misalnya menjadi stunting, lahir dengan berat badan lahir rendah. Belum lagi dengan resiko-resiko dengan hipertensi atau kehamilan dengan darah tinggi ini kadang-kadang juga tidak mencapai cukup bulan. Akhirnya dilahirkan prematur atau belum waktunya. Nah tentunya kalau bayi lahir dengan prematur, ya banyak masalah yang kita hadapi bayi-bayi prematur. Kan komplikasinya banyak ya, misalnya termasuk mulai dari dia hipotermi, mulai dari dia gagal nafas ya, pernafasannya terganggu, belum lagi beratnya yang masih rendah. Nah, kita akan berhadapan dengan kemampuan intake-nya, minumnya. Nah itu juga kan pasti akan mengganggu pertumbuhan ya. Nah bukan hanya saat hamil dok, tapi nanti pada saat dewasanya pun ya itu juga akan berpengaruh, karena ya ada beberapa penelitian menyebutkan kalau bayi-bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau bayi-bayi preterm atau prematur itu di beberapa penelitian disebutkan memiliki resiko pada masa dewasa itu mengidap penyakit-penyakit metabolik ya, termasuk diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit cerebrovaskuler. Nah itu yang menjadi faktor resiko di masa depan, sehingga hipertensi atau darah tinggi pada kehamilan ini memang menjadi problem bukan hanya saat hamil atau melahirkan, tapi dampak jangka panjangnya di masa depan yang memang menjadi perhatian kita. Jadi betul ya dok ya, bahwa memang persiapan sebelum kehamilan itu sangat penting untuk pada akhirnya mendapatkan anak-anak yang memang tumbuh dewasa dengan baik, dok. Ya dokter ya. Betul sekali dok. Gitu dok. Salah satunya kan tadi ada faktor makanan mungkin ya dokter ya, yang dapat mempengaruhi seseorang ini untuk menderita darah tinggi. Betul dok, hanya makanan seperti saya nggak suka garam, apakah hanya makanan-makanan asin saja nih dok, atau ada makanan lain mungkin yang dapat menyebabkan kondisi darah tinggi ini dok? Ya, jadi sebenarnya kalau di beberapa literatur disebutkan memang makanan itu tidak bermakna ya, maksudnya tidak terlalu signifikan memberikan akibat
darah tinggi ya. Jadi bukan karena makanan maka timbul darah tinggi, bukan. Ya, kalau pada darah tinggi pada bukan hamil, itu merupakan menjadi salah satu faktor pencetus ya. Tapi karena darah tinggi karena hamil, itu murni karena proses kehamilannya yang mengakibatkan munculnya darah tinggi. Nah, cuma memang selama proses darah tingginya ada, sering memang kita anjurkan untuk pasien tetap menjaga pola makannya. Menjaga dalam artian ya menghindari yang tinggi garam ya, menghindari yang asin. Tujuannya sebenarnya supaya jangan memperparah ya. Karena ibu hamil contoh misalnya kan sering bengkak ya, kakinya bengkak. Nah, kalau dia banyak makan makanan atau minuman yang banyak mengandung garam, tentunya akan membuat bengkaknya akan lebih banyak lebih besar, maksudnya seperti itu. Nah, hal-hal itu kita sarankan sebenarnya tujuannya untuk mendapatkan lifestyle yang pola makan yang ideal saja, yang bagus, yang nutrisinya cukup selama untuk kehamilan, yang seimbang maksud saya, sehingga nutrisi pada kehamilannya terpenuhi. Gitu. Ya, selain makanan, ibu dengan kondisi darah tinggi apa diperbolehkan untuk melakukan kegiatan olahraga mungkin dok, untuk dia bisa mempertahankan biar nantinya tidak semakin tinggi atau seperti apa? Ya, olahraga dalam hal ini memang menurut saya ya, olahraga yang disarankan, yang kita sering sarankan itu adalah olahraga yang memang wajar dalam artian memang bisa untuk ibu hamil ya. Contoh misalnya kayak melakukan jalan pagi atau jalan kaki ya, dengan waktu dan trek yang tertentu, atau misalnya dengan melakukan senam hamil ya, itu saya rasa masih memungkinkan ya, karena itu juga pasti akan membantu kebugaran dari si ibu ya. Nah gitu. Namun untuk olahraga yang exercise yang terlalu berat ya, aerobik yang itu yang mungkin pasti tidak akan kita sarankan untuk dilakukan, apalagi kalau dia memiliki darah tinggi. Ya, gitu dok. Betul ya dok. Oke, dokter. Belum ada pertanyaan dari di Surabaya. Oke, dok. Impian dari semua ibu yang hamil ingin melahirkan anak secara normal. Ya. Nah, bagaimana dok untuk kondisi pasien dengan darah tinggi dok? Apakah bisa untuk melahirkan secara normal dok? Baik dok. Nah, ini juga termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan ya, mengenai dok, saya kalau darah tinggi begini apa bisa lahir normal ya. Nah, sebenarnya untuk kasus-kasus darah tinggi pada kehamilan, tentunya yang bukan kasus berat ya, contoh misalnya bukan kasus yang kalau bahasa medisnya itu impending eclampsia ya, yang sebentar lagi mau kejang, itu memang kita tidak melakukan perencanaan persalinan dari normal. Nah, tapi kalau misalnya dia hipertensi dalam kehamilan dengan kondisi hipertensinya yang terkontrol dalam artian kita masih bisa mencapai di bawah 160 ya. Kemudian tanpa ada keluhan keluhan kayak pusing, mata kabur ya, nyeri ulu hati. Nah, itu semua masih dimungkinkan sesuai dengan indikasi obstetri namanya. Pasien tersebut bisa melahirkan normal. Jadi dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi bahwa hipertensi atau darah tinggi bukan indikasi mutlak untuk dilakukan operasi sesar, bukan ya. Namun kita harus melihat faktor yang lain. Contoh misalnya apakah ada penyulit, misalnya dia letak sungsang atau ari-ari atau plasentanya di bawah. Nah, itu kan penyulit yang memang bisa saja menyertai kasus-kasus darah tinggi. Namun kalau dia murni darah tinggi saja tanpa ada penyulit atau penyulit untuk bisa melahirkan normal, masih ada tempatnya kita melakukan perencanaan persalinan normal. Gitu dok. Itu ya. Jadi sebetulnya
bukan suatu indikasi mutlak ya dok. Betul dok. Berarti memang penting untuk melakukan ANC ya dokter, antenatal care, selama proses kehamilan. Jadi biar seorang ibu itu dapat mempersiapkan nanti untuk proses persalinannya. Kemudian dok, bagi mungkin teman-teman yang bekerja, mungkin ada bidan yang nonton di podcast ini mungkin dok, apakah ada pesan-pesan tertentu dok, penanganan yang harus dilakukan untuk bagi bidan itu ada tidak dok? Ya, jadi seperti yang kita selalu sampaikan buat rekan-rekan yang sejawat-sejawat yang melakukan pelayanan antenatal, baik itu mulai dari bidan, juga teman-teman dokter kandungan, memang kita selalu mengedepankan pencegahan dalam artian kita melakukan penapisan, screening faktor-faktor risiko yang mungkin tadi kita sudah sebutkan. Artinya hipertensi atau preeklamsi pada kehamilan intinya masih bisa kita cegah. Artinya kita masih ada tempatnya kita bisa melakukan pencegahan. Caranya adalah menemukan kasus-kasus atau ibu-ibu yang memang memiliki faktor risiko ke sana. Ketika kita menemukan pasien atau ibu hamil yang memiliki faktor risiko terjadinya hipertensi, nah itu kita intervensi, artinya kita langsung memberikan pemberian aspirin, asetil asam dia. Jadi pemberian aspirin dosis rendah, kemudian melakukan pemberian kalsium dosis tinggi, ya, pemberian sampai 1000 sampai 1500 mg per hari, dimulai dari trimester 1. Diharapkan memang pasien-pasien atau ibu-ibu hamil yang sudah mendapatkan ini, obat-obat aspirin dan kalsium, nanti pada saat kehamilannya berlanjut dia tidak jatuh ke dalam kondisi preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Itu yang menjadi concern kita bagi seluruh teman-teman yang berada di front line ya, untuk pemberian aspirin dan kalsium. Selain itu juga memang dari screening kita juga mengharapkan edukasi tentunya ya, konseling, informasi dan edukasi kepada ibu hamil sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat, informasi yang memang benar-benar akurat dalam hal preeklamsi ini atau hipertensi dalam kehamilan, sehingga masyarakat tidak memiliki paradigma yang salah gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang tepat, sehingga mereka tahu kapan harus kontrol dan mau mengikuti anjuran-anjuran yang kita sarankan gitu dok. Gitu. Dokter, ketika seseorang masuk di dalam kondisi darah tinggi, kemudian kok tiba-tiba tadinya kakinya tidak pernah bengkak, tadi dokter sempat menyinggung dengan kedua kaki yang bengkak. Nah, apakah dengan kedua kaki yang bengkak, dengan ada kondisi sesak nafas, itu tanda bahwa darah tingginya semakin memberat atau seperti apa dok? Padahal misalnya pasien ini rutin untuk minum obat dan kontrol untuk ke dokter gitu dok. Ya, kaki bengkak itu tidak murni karena hipertensi memang ya, namun itu bisa menjadi salah satu tanda ya, bisa menjadi salah satu tanda gejala pada kondisi kehamilan dengan hipertensi. Tapi yang pasti tetap harus melakukan pemeriksaan tekanan darah. Darah itu merupakan salah satu pemeriksaan yang wajib dan memang dasarnya itu kita menentukan dia hipertensi dalam kehamilan. Namun kan di masyarakat itu kan mengukur tekanan darah kan nggak bisa setiap saat bisa dilakukan, atau nggak semua orang punya alat tensi. Ketika dia melihat saudaranya atau dia melihat sendiri kakinya bengkak, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu warning, bisa menjadi salah satu tanda mengingatkan dia bahwa oke, ini waktunya saya harus cek ini kenapa darah saya tinggi atau enggak. Kadang-kadang memang hanya kaki bengkak tanpa diikuti oleh kenaikan tekanan darah. Tapi kadang-kadang juga memang betul tekanan darahnya memang naik diikuti oleh kaki bengkak. Jadi itu merupakan salah satu tanda saja
mengingatkan untuk kontrol dan konsultasi lebih lanjut. Gitu ya. Oke, Dok. Berarti ketika sudah mulai ada tanda-tanda seperti tadi, dia mungkin aware-nya menyadari bahwa kakinya bengkak ketika kondisinya di malam hari. Itu apa yang harus dilakukan, Dok? Tadi harus menghubungi pusat kesehatan yang apakah perlu ke bidan dulu ataukah boleh langsung ke instalasi gawat darurat terdekat atau seperti apa? Ya, jadi kalau hanya karena kaki ya, Ya. menurut saya masih bisa mungkin tidak harus terburu-buru ya, tidak harus terburu-buru untuk ke rumah sakit atau ke instalasi kesehatan ya, kecuali memang ada disertai dengan keluhan misalnya kayak kepala pusing atau mata mulai kabur, nyeri ulu hati atau tengkuk sudah mulai kayak kaku. Nah itu memang harus segera ke rumah sakit, ke UGD. Namun kalau hanya kaki bengkak ya tanpa diikuti oleh gejala-gejala yang seperti tadi itu, mungkin pertolongan pertama bisa ditinggiin sedikit kakinya di atas bantal, mungkin besok paginya bisa kempes sendiri. Tapi kalau misalnya diangkat kakinya juga masih tetap ditinggiin kakinya masih tetap tidak kempes, nah mungkin besok paginya bisa melakukan konsultasi ya, pemeriksaan ke puskesmas atau bidan atau ke rumah sakit. Boleh jadi ya, Dok. Jadi jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan. Betul. Ya dokter, mau jam berapapun menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Terlebih lagi ketika sudah mulai ada gejala tengkuk yang sakit, kemudian nafas yang sudah mulai sesak. Mungkin ya dokter. Oke dok, sebagai suami dok, itu punya peranan seperti apa untuk menghadapi atau menanganilah kasus pasien-pasien atau istrinya yang sedang darah tinggi ini dok? Mungkin perlu ditenangkan atau seperti apa, mungkin kan khawatir juga sebagai seorang istri gitu dok. Betul. Gimana dok peran suami? Dalam hal ini memang suami pasti akan berperan ya. Berperan dalam arti suami akan menjadi pendamping dalam artian memberikan support, memperhatikan. Jadi suami pasti akan memperhatikan kok ada perubahan misalnya pada fisik istrinya. Oke lah hamil, tapi kok ini seperti kayak tambah sembab gitu misalnya ya, bengkak, kakinya tambah bengkak, mukanya agak sembab, atau sudah ada seperti kelihatan kok tambah sesek gitu misalnya. Itu juga berat ya. Nah perubahan-perubahan fisik pada ibu hamil tersebut itu memang harus diperhatikan oleh suami. Nah ketika suami melihat ada perubahan-perubahan tadi, ya tentunya suami sebagai yang melihat dari luar itu mempunyai peran untuk mengingatkan atau mengajak untuk kontrol ya. Kadang-kadang ibu hamil mungkin karena dia merasa masih bisa beraktivitas, istrinya mungkin merasa bisa melakukan pekerjaan rumah tangga biasa, mungkin mengabaikan hal-hal tersebut. Tapi bagi suami dia harus mengingatkan untuk misalnya harus periksa, atau mungkin jadwalnya periksa ditemenin, nah gitu ya, didampingi. Nah kadang-kadang ada juga gitu yang nggak periksa, nggak datang kontrol, ketika ditanya nggak ada yang nemeni, nggak ada yang dampingi, suaminya kerja atau gimana. Nah itu memang perlu, hal sepele memang, tapi sebenarnya sangat-sangat penting dalam hal support ya, dalam memberikan support sehingga istrinya boleh konsultasi, pemeriksaan sesuai jadwal. Oke. Jadi dukungan dari orang sekitar, dukungan dari orang terdekat, terutama suami itu penting sekali. Betul. Untuk ibu hamil ini ya dokter ya, untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinannya nantinya. Betul sekali dok. Oke dokter, mungkin waktu yang membatasi, tapi mungkin masih ada pertanyaan nih dok dari rekan-rekan podcast di luar sana. Bila ingin berkonsultasi dok bersama dengan dokter, kira-kira kemana nih dok gitu? Saya ingin konsultasi ke dokter Dharma, kira-kira ke rumah sakit mana mungkin? Baik, kalau saya kebetulan saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Suwandi di Jalan Tambak Rejo 43-45. Silakan bagi ibu hamil atau teman-teman yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan ibu dan kehamilan, silakan boleh
konsultasi di poliklinik di sana, di poli risiko tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Suwandi Surabaya. Gitu ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih dokter untuk informasinya yang sangat menarik. Siap. Seputar tensi tinggi di dalam kehamilan dokter. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan sama-sama, dok. ya sukses selalu dokter. Terima Sama-sama. kasih dokter.